Suamiku menolak punya anak selama bertahun-tahun, tapi alasan sebenarnya menghancurkan semua yang kupercaya. Hanum percaya rumah tangganya bersama Yofi hanya sedang menghadapi masalah biasa. Namun ketika serangkaian kebohongan mulai terbongkar, ia menemukan kenyataan yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Dari alasan lembur yang palsu, tabungan rahasia, hubungan terlarang yang berlangsung bertahun-tahun, hingga kehamilan seorang perempuan yang selama ini disembunyikan, semua perlahan menyusun potongan puzzle pengkhianatan yang menghancurkan fondasi pernikahan mereka. Di tengah tekanan keluarga, harga diri yang terluka, dan pilihan hidup yang sulit, Hanum harus memutuskan apakah cinta masih layak dipertahankan ketika kepercayaan telah musnah sepenuhnya. Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi itu rumah Hanum dipenuhi aroma masakan dari dapur. Sejak subuh ia sudah menyiapkan pesanan catering yang harus dikirim sebelum siang. Tangannya bergerak cepat membungkus makanan, sementara pikirannya menghitung daftar pelanggan yang harus dilayani hari itu. Di meja makan, Yofi sedang bersiap berangkat kerja. "Jangan lupa makan siang," kata Hanum sambil meletakkan bekal di depan suaminya. Yofi tersenyum tipis. "Kamu juga jangan terlalu capek." Percakapan mereka terdengar biasa. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga yang tenang. Ketika Yofi berangkat, Hanum membereskan rumah sambil menunggu pesanan terakhir diambil kurir. Tidak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Hanum tersenyum saat membuka pintu. Bu Diana, ibu mertua Hanum, berdiri sambil membawa beberapa kantong belanja. "Bu, kenapa bawa banyak sekali?" "Ini ada buah sama kue. Tadi lewat toko langganan." Hanum segera membantu membawa barang-barang itu masuk. Hubungan mereka memang dekat. Bu Diana sering datang tanpa perlu membuat janji terlebih dahulu. Bagi Hanum, kehadiran wanita itu lebih mirip ibu sendiri daripada mertua. Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. "Usaha cateringmu makin ramai ya?" tanya Bu Diana. "Alhamdulillah, Bu." Bu Diana mengangguk puas. Beberapa saat kemudian, topik yang sudah terlalu sering muncul kembali hadir. "Kalian belum kepikiran program hamil lagi?" Senyum Hanum sedikit berubah. "Kepikiran sih, Bu." "Lalu?" Hanum mengaduk tehnya perlahan. "Mas Yofi bilang tunggu kondisi lebih siap." Bu Diana menghela napas pelan. "Kalau menunggu siap terus, nanti tidak ada habisnya." Hanum hanya tersenyum tipis. Bukan sekali dua kali pembicaraan seperti itu muncul. Ia sendiri ingin memiliki anak. Namun setiap kali ia mengajak Yofi membahasnya lebih serius, selalu ada alasan baru. Kadang soal pekerjaan, kadang soal kondisi ekonomi, kadang soal waktu yang belum tepat. Awalnya Hanum menerima alasan-alasan itu. Lama-kelamaan ia hanya memilih bersabar. Belum sempat percakapan berlanjut, suara pagar dibuka dengan keras dari luar. Hanum dan Bu Diana saling berpandangan. Beberapa detik kemudian pintu rumah terbuka. Seorang wanita masuk dengan wajah merah karena emosi. Siska, kakak dari Rani, berdiri di tengah ruang tamu sambil menunjuk ke arah dalam rumah. "Di mana Yofi?" Hanum bangkit. "Maaf, Mbak siapa?" "Aku Siska." Napasnya terdengar berat. "Mana Yofi?" "Mas Yofi lagi tidur di kamar." "Ada apa?" Siska tertawa pendek penuh kemarahan. "Ada apa?" Matanya menatap Hanum. "Kamu istrinya kan?" Hanum mengangguk. Kalimat berikutnya menghantam seluruh isi ruangan. "Suami kamu sudah menghamili adikku." Wajah Hanum kehilangan senyumnya. Siska melangkah mendekat. Dia janji mau tanggung jawab. Tapi sekarang malah menghilang. Bu Diana langsung berdiri. "Mbak, jangan sembarangan bicara." "Aku tidak sembarangan." Suara Siska meninggi. "Adikku hamil. Adikku depresi. Adikku hampir menyakiti dirinya sendiri karena laki-laki itu." Jarinya kembali menunjuk ke arah kamar. "Karena Yofi." Hanum merasa pikirannya berputar cepat mencoba menyusun apa yang baru saja didengarnya.
Siapa adik Mbak? Tanyanya pelan. Rani. Mas Yofi kenal Rani. Jangan pura-pura tidak tahu. Bu Diana melangkah maju. Saya kenal anak saya. Yofi tidak mungkin melakukan itu. Siska menatap Bu Diana tanpa gentar. Kalau ibu mau percaya atau tidak, itu urusan ibu. Tapi saya datang karena adik saya sedang hancur. Hanum tidak lagi menunggu penjelasan tambahan. Ia berjalan cepat menuju kamar. Yofi masih tertidur pulas. Mas. Tidak ada respons. Hanum mengguncang bahunya. Mas, bangun. Yofi membuka mata dengan bingung. Ada apa? Hanum menatapnya lekat. Siapa Rani? Kerutan muncul di dahi Yofi. Rani siapa? Jangan jawab dengan pertanyaan. Suara Hanum lebih tegas dari biasanya. Di luar ada perempuan datang. Wajah Yofi berubah sesaat. Perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian Hanum. Katanya kamu menghamili adiknya. Yofi langsung duduk. Apa? Dia bilang kamu menghamili Rani. Itu fitnah. Jawaban itu keluar sangat cepat. Itu tidak benar. Hanum terus menatap wajah suaminya. Biasanya Yofi akan marah jika dituduh sesuatu yang tidak ia lakukan. Tetapi kali ini yang paling terlihat justru kegelisahan. Mereka kembali ke ruang tamu. Siska masih berdiri di sana. Yofi langsung membantah seluruh tuduhan. Aku tidak menghamili siapapun. Kamu bohong. Kamu salah orang. Kamu pengecut. Perdebatan berlangsung sengit. Bu Diana beberapa kali membela anaknya. Sementara Hanum hanya memperhatikan. Semakin lama, semakin banyak hal yang terasa ganjil. Siska akhirnya pergi setelah melontarkan satu kalimat terakhir. Kalau kamu masih punya hati, temui adikku. Pintu tertutup keras. Rumah kembali sepi. Namun ketenangan yang biasa ada di rumah itu sudah tidak tersisa. Sore hari, Hanum duduk sendirian di ruang keluarga. Pikirannya kembali pada masa kecilnya. Ia masih ingat bagaimana ibunya menangis bertahun-tahun lalu ketika mengetahui perselingkuhan ayahnya. Rumah yang dulu terasa aman berubah menjadi tempat penuh pertengkaran. Hanum pernah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin mengalami kehidupan seperti itu. Malam tiba. Yofi berusaha bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Ia mengajak makan malam. Mengobrol soal pekerjaan. Bahkan beberapa kali mencoba bercanda. Tetapi Hanum tidak bisa mengabaikan satu hal. Setiap kali ponsel Yofi berbunyi, tangannya selalu bergerak lebih cepat dari biasanya. Ponsel itu tidak pernah jauh dari jangkauannya. Saat hendak mandi, Yofi memasukkan ponsel ke dalam saku celananya lebih dulu sebelum membawanya ke kamar mandi. Hanum memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Kepercayaan yang selama ini terasa kokoh mulai menunjukkan retakan kecil. Beberapa menit kemudian suara air dari kamar mandi terdengar. Di atas meja, ponsel Yofi bergetar. Klik. Lalu 2 kali. Kemudian berulang lagi. Hanum memandang layar yang menyala sebentar. Ada pesan masuk. Namun layar terkunci rapat. Nama pengirim tidak terlihat. Hanum tetap berdiri di tempatnya. Sementara getaran ponsel itu terus berulang di tengah rumah yang terasa jauh berbeda dibanding pagi tadi. Ponsel itu masih tergeletak di atas meja ketika Yofi keluar dari kamar mandi malam sebelumnya. Hanum tidak menyentuhnya. Ia hanya memperhatikan bagaimana Yofi langsung mengambil ponsel itu begitu melihatnya. Gerakan itu cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang katanya tidak memiliki masalah apa-apa. Keesokan paginya, rumah mereka tetap berjalan seperti biasa. Setidaknya di permukaan. Yofi membantu mengangkat beberapa kotak pesanan catering ke depan rumah. Aku antar sampai mobil kurir ya. Hanum mengangguk. 10 menit kemudian Yofi kembali membawa sarapan. Aku beli bubur kesukaanmu. Terima kasih. Kalau capek jangan dipaksa. Perhatian itu datang bertubi-tubi sejak kedatangan Siska. Dulu Yofi memang perhatian, tetapi tidak seperti sekarang. Ada kesan sedang berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak pernah diakui rusak. Hanum mulai memperhatikan lebih banyak hal. Saat sarapan,
Ponsel Yofi berbunyi. Yofi melihat layar sebentar lalu langsung berdiri. Aku angkat telepon dulu. Ia berjalan ke teras. Beberapa menit kemudian kembali masuk. Hanum tidak bertanya. Namun ketika siang hari telepon lain masuk dan Yofi kembali keluar ruangan untuk menjawabnya, pola itu mulai terlihat jelas. Sore hari telepon kembali masuk. Yofi keluar lagi. Hanum menyimpan semua itu dalam ingatannya. Malamnya, Bu Diana, ibu mertua Hanum, menelepon. Bagaimana keadaan kamu? Baik, Bu. Tentang perempuan kemarin. Hanum menunggu. Mungkin ada kesalahpahaman. Hanum memandang halaman rumah dari jendela. Mungkin. Yofi bukan anak yang seperti itu. Kalimat itu terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Bu Diana masih berusaha mempertahankan gambaran tentang anak yang ia kenal selama puluhan tahun. Hanum memahaminya. Tetapi keraguan yang tumbuh dalam dirinya juga tidak bisa diabaikan. Setelah menutup telepon, Hanum membuka kontak lain. Lila, sahabat Hanum, mengangkat panggilan pada dering kedua. Ada apa? Aku butuh pendapatmu. Mereka berbicara cukup lama. Hanum menceritakan seluruh kejadian sejak kedatangan Siska. Lila mendengarkan tanpa memotong. Kalau kamu tanya pendapatku, kata Lila, jangan ambil keputusan sekarang. Aku juga belum mau. Cari fakta dulu. Itu yang sedang aku lakukan. Kalau dia memang tidak bersalah, bukti akan membantunya. Kalau dia bersalah, Lila menarik napas panjang. Setidaknya kamu membuat keputusan berdasarkan kenyataan, bukan ketakutan. Percakapan itu terus terngiang di kepala Hanum. Cari fakta, bukan asumsi. Di tempat lain, Dimas, sahabat Yofi, duduk berhadapan dengan Yofi di sebuah warung kopi dekat kantor. Wajah Dimas terlihat jauh lebih tegang daripada biasanya. Masalah itu sudah sampai ke rumahmu kan? Yofi mengusap wajahnya. Sudah. Dan aku bilang itu fitnah. Dimas menggeleng. Kamu tidak bisa terus begini. Aku masih bisa mengatasinya. Kamu yakin? Yofi tidak menjawab. Dimas mencondongkan tubuhnya. Semakin lama kamu diam, semakin besar akibatnya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tidak sedang mengendalikan keadaan lagi, Yof. Nada suara Dimas terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyaksikan sesuatu bergerak ke arah yang salah. Namun Yofi memilih mengabaikannya. Ia masih percaya semua masalah itu bisa diredam sebelum berkembang lebih jauh. Beberapa hari berikutnya, Hanum semakin banyak memperhatikan. Ada satu hal yang mulai mengganggunya. Yofi lebih sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Lembur, rapat, pekerjaan tambahan. Kadang gudang bermasalah. Kadang ada pengiriman yang harus diawasi. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal. Tetapi setelah kejadian dengan Siska, semuanya terasa berbeda. Suatu malam Hanum sedang memasak ketika ponselnya kehabisan baterai. Mas, pinjam ponselmu sebentar. Kalimat sederhana itu langsung mengubah ekspresi Yofi. Buat apa? Mau telepon supplier? Aku yang telepon saja. Aku cuma pinjam sebentar. Tidak usah. Jawaban itu keluar terlalu cepat. Hanum memandangnya beberapa detik. Yofi segera menambahkan alasan. Ada data kantor. Bukannya bisa aku pakai telepon saja? Aku bilang tidak usah. Percakapan singkat itu meninggalkan sesuatu yang mengganjal. Bukan karena ponselnya, tetapi karena cara Yofi menjaganya. Seperti ada sesuatu yang tidak boleh terlihat. Malam itu Hanum menerima kunjungan lain. Bu Ratna, Ibu Hanum, datang setelah mendengar nada suara putrinya berubah dalam beberapa hari terakhir. Ada masalah? Hanum tidak langsung menjawab. Bu Ratna sudah mengenalnya terlalu lama. Sejak kecil. Sejak masa ketika keluarga mereka pernah hampir hancur karena pengkhianatan. Ini tentang Yofi. Hanum mengangguk pelan. Mereka berbicara lama. Bu Ratna tidak memberikan nasihat panjang.
ia hanya berkata, "Jangan abaikan tanda-tanda yang membuatmu gelisah." Kalimat itu mengingatkan Hanum pada masa lalu yang selama ini berusaha ia tinggalkan. Saat ayahnya terus mengatakan semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Setelah ibunya pulang, Hanum duduk sendiri di ruang kerja kecil yang juga digunakan untuk mencatat pesanan catering. Di atas meja terdapat beberapa dokumen perjalanan dan catatan pengeluaran rumah tangga yang biasa ia simpan. Awalnya ia hanya ingin mengalihkan pikiran. Namun matanya menangkap sesuatu. Sebuah alamat. Hanum membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Alamat yang sama muncul beberapa kali dalam catatan perjalanan Yofi. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Melainkan berulang dalam rentang beberapa bulan terakhir. Tangannya perlahan menutup buku catatan itu. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi keraguan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih terarah. Ia tidak lagi hanya curiga. Ia mulai mencari bukti. Alamat yang ditemukan Hanum semalam terus mengganggu pikirannya. Pagi itu, setelah Yofi berangkat kerja, Hanum kembali membuka catatan perjalanan yang sudah beberapa kali ia periksa. Nama jalan yang sama muncul berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Jika semua tuduhan itu bohong, mengapa begitu banyak hal terasa saling terhubung? Hanum mengambil ponselnya lalu mencari nomor Siska yang sempat ia simpan setelah kedatangan wanita itu ke rumahnya. Panggilan tersambung setelah beberapa dering. "Ada apa lagi?" Suara Siska terdengar dingin. "Aku ingin bertemu." Beberapa detik berlalu. "Untuk apa?" "Aku ingin melihat sendiri keadaan adikmu." Nada suara Hanum tetap tenang. Siska tidak langsung menjawab. Mungkin ia sedang mempertimbangkan apakah Hanum datang sebagai istri yang membela suami atau seseorang yang benar-benar ingin mengetahui kenyataan. "Aku kirim alamatnya." Siang hari, Hanum tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Siska sudah menunggu di depan. Tatapan wanita itu masih menyimpan kemarahan yang sama seperti ketika datang ke rumah Hanum. "Kamu akhirnya datang juga. Aku butuh melihat sendiri." Siska mengangguk singkat. "Kamu memang harus melihat sendiri." Mereka masuk ke dalam rumah. Ruangan itu sederhana dan tampak sepi. Di salah satu kamar, seorang perempuan sedang duduk di tepi tempat tidur. Rani, adik Siska, terlihat jauh lebih muda daripada yang dibayangkan Hanum. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus. Tatapannya kosong mengarah ke jendela. Saat mendengar langkah kaki, Rani menoleh pelan. Siska mendekat. "Ini Hanum." Nama itu membuat Rani terlihat gelisah. "Kak." "Tidak apa-apa," kata Siska lembut. Berbeda dari sikap keras yang biasa ia tunjukkan. Hanum memperhatikan perubahan itu. Kemarahan Siska ternyata lahir dari usaha melindungi adiknya. Bukan sekadar mencari keributan. Hanum duduk di kursi yang tersedia. "Aku tidak datang untuk menyalahkan siapapun." Rani menunduk. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rani menggenggam ujung bajunya erat-erat. "Aku tidak mau bicara banyak." Hanum tidak memaksa. Ia bisa melihat rasa takut yang masih melekat pada perempuan itu. Beberapa kali Rani mencoba membuka mulut, lalu mengurungkan niatnya. Siska terlihat frustrasi. "Ran, sampai kapan kamu mau diam?" "Aku capek, Kak." Jawaban itu keluar lirih. Tidak ada cerita panjang hari itu. Tidak ada pengakuan besar. Tidak ada penjelasan rinci. Namun Hanum melihat sesuatu yang lebih sulit dibantah. Di atas meja kecil dekat tempat tidur terdapat beberapa vitamin kehamilan dan dokumen pemeriksaan kesehatan. Saat Rani berdiri untuk mengambil minum, perubahan pada bentuk tubuhnya juga terlihat jelas. Hanum tidak membutuhkan penjelasan tambahan untuk mengetahui bahwa kehamilan itu nyata. Ketika berpamitan, Rani akhirnya mengangkat wajah. "Aku tidak pernah berniat merusak rumah tangga siapapun." Kalimat itu terdengar lebih seperti permintaan maaf daripada pembelaan diri. Perjalanan pulang terasa lebih panjang daripada biasanya. Tuduhan yang sebelumnya hanya berupa cerita dari Siska kini memiliki wajah, memiliki suara, memiliki dampak yang bisa dilihat langsung. Sore harinya, Hanum menemui Bu Ratna, ibu Hanum, di rumah keluarga mereka.
Bu Ratna langsung menangkap perubahan pada ekspresi putrinya. Kamu sudah bertemu perempuan itu? Hanum mengangguk. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sedang mengarang cerita. Bu Ratna terdiam beberapa saat sebelum berjalan ke teras. Hanum ikut duduk di sampingnya. Ayahmu dulu juga seperti itu. Hanum menoleh. Sudah lama mereka tidak membahas masa lalu itu secara terbuka. Awalnya selalu ada alasan. Bu Ratna memandang halaman depan. Lembur. Kerja tambahan. Pertemuan mendadak. Semuanya terdengar masuk akal. Hanum mendengarkan. Lalu satu kebohongan menutupi kebohongan berikutnya. Suara Bu Ratna tetap tenang, tetapi pengalaman bertahun-tahun masih terasa di balik setiap kalimat. Aku bertahan karena berpikir keluarga harus diselamatkan dengan cara apapun. Hanum menatap ibunya. Kalau ibu bisa mengulang waktu. Bu Ratna tersenyum tipis. Aku akan mencari kebenaran lebih cepat. Jawaban itu terus terbawa dalam pikiran Hanum ketika pulang. Di tempat lain, Yofi sedang duduk bersama Dimas di area parkir kantor. Wajah Dimas tampak semakin serius. Kamu harus jujur. Sudah kubilang, aku bisa mengurusnya. Kamu tidak sedang mengurusnya. Dimas menatap sahabatnya lekat-lekat. Kamu sedang menunda ledakannya. Yofi mengusap wajahnya kasar. Hanum yang biasanya menerima penjelasan apapun kini mulai bertanya terlalu banyak. Ia merasakan perubahan itu. Dan perubahan tersebut membuatnya semakin sulit tidur setiap malam. Aku cuma butuh waktu. Waktu justru yang membuat semuanya makin buruk. Namun Yofi tetap bertahan pada pilihannya. Selama belum ada bukti, ia masih yakin bisa menjaga semuanya tetap terkendali. Malam itu Hanum kembali membuka dokumen rumah tangga yang biasa ia kelola. Kali ini fokusnya bukan lagi alamat. Ia mulai memeriksa arus pengeluaran yang selama ini tidak pernah ia pertanyakan. Beberapa transaksi menarik perhatiannya. Nominalnya tidak besar, tetapi cukup rutin. Dan yang paling mengganggu, beberapa pembayaran dilakukan ke rekening yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Hanum mengambil napas panjang, lalu membuka catatan bulan sebelumnya. Pola yang sama kembali muncul. 1 transaksi, lalu 2, lalu beberapa lagi. Tangannya berhenti di atas halaman terakhir. Penyelidikannya baru saja menemukan arah baru yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Halaman mutasi rekening yang semalam ditemukan Hanum masih terbuka di layar laptop. Pagi itu ia duduk sendirian di ruang kerja kecilnya sambil mencocokkan tanggal demi tanggal. Semakin lama diperiksa, pola itu semakin jelas. Transfer tersebut tidak terjadi 1 kali, bukan pula 2 kali. Dana keluar secara rutin dalam rentang waktu yang panjang. Jumlahnya juga tidak kecil. Jika hanya membantu seseorang yang sedang kesulitan, biasanya ada penjelasan, ada cerita, ada alasan yang pernah dibicarakan. Namun Hanum tidak pernah mendengar apapun. Tidak pernah. Ketika Yofi keluar dari kamar untuk bersiap kerja, Hanum segera menutup laptop. Belum saatnya ia memperlihatkan apa yang sudah ditemukan. Ada pesanan banyak hari ini? Tanya Yofi. Seperti biasa. Yofi mengangguk lalu mengambil sarapan. Percakapan mereka berlangsung singkat. Beberapa minggu lalu situasi seperti ini terasa normal. Kini setiap kalimat terdengar seperti orang yang sedang berhati-hati menjaga jarak. Sebelum berangkat, Yofi sempat memperhatikan meja kerja Hanum. Tatapannya berhenti beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kamu lagi ngurus laporan keuangan? Hanum menoleh. Iya. Hati-hati jangan sampai file lama terhapus. Kalimat itu terdengar biasa. Namun Hanum menangkap sesuatu dalam nada suara suaminya. Seolah Yofi sedang memastikan sesuatu. Setelah Yofi pergi, Hanum kembali membuka seluruh catatan. Transfer-transfer itu mengarah ke rekening yang sama. Nama penerimanya tidak dikenal. Tetapi pikirannya terus kembali kepada satu orang. Rani. Jika Yofi memang tidak memiliki hubungan apapun dengan perempuan itu, mengapa ada aliran dana yang disembunyikan selama berbulan-bulan? Siang harinya Hanum menemui Lila, sahabat Hanum,
Di sebuah kafe sederhana dekat tempat usahanya. Lila memperhatikan dokumen yang dibawa Hanum. Kamu sudah cek semuanya? Sudah. Lila membaca beberapa halaman. Alisnya perlahan berkerut. Ini bukan bantuan sesekali. Itu juga yang kupikirkan. Lila membalik halaman berikutnya. Transfernya konsisten. Maksudmu? Orang biasanya tidak mengirim uang seperti ini kalau tidak punya keterikatan yang berlangsung lama. Hanum terdiam beberapa saat sambil memandang daftar transaksi. Keterikatan. Kata itu terasa jauh lebih berat daripada angka-angka yang sedang mereka lihat. Kalau memang untuk Rani. Lila tidak langsung menjawab. Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang jelas. Apa? Pola ini sudah berjalan cukup lama. Ucapan itu menambah satu lapisan baru dalam penyelidikan Hanum. Masalah ini mungkin tidak dimulai beberapa bulan lalu. Mungkin jauh lebih lama. Di sisi lain kota, Yofi sedang duduk di dalam mobilnya. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa Hanum berubah. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak pernah muncul kini mulai bermunculan. Tatapan Hanum juga berbeda. Tidak lagi penuh kepercayaan. Saat membuka aplikasi perbankan di ponselnya, wajah Yofi menegang. Ia mulai menghapus beberapa catatan lama. Beberapa pesan. Beberapa bukti transaksi yang menurutnya tidak perlu disimpan. Namun setiap kali menghapus satu jejak, muncul kekhawatiran baru. Bagaimana jika Hanum sudah melihat lebih banyak daripada yang ia kira? Bagaimana jika sudah terlambat? Sore harinya Yofi menerima telepon dari Dimas. Namun kali ini ia tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian pesan masuk. Kamu membuat semuanya makin sulit. Yofi membaca pesan itu lalu menghapusnya. Bukan karena setuju, melainkan karena tidak ingin melihat kalimat itu lagi. Malam hari, Budiana, ibu mertua Hanum, datang berkunjung. Awalnya ia hanya ingin memastikan keadaan rumah tangga anak dan menantunya. Namun percakapan yang terjadi justru membuat pikirannya semakin penuh pertanyaan. Aku tanya lagi ke Yofi soal perempuan itu, kata Budiana. Hanum menatapnya. Lalu, jawabannya berubah. Hanum tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hari lalu dia bilang tidak kenal. Budiana terlihat berpikir. Kemarin dia bilang mungkin pernah bertemu karena urusan pekerjaan. Perubahan kecil itu membuat ruangan terasa berbeda. Bukan karena jawaban tersebut membuktikan sesuatu, tetapi karena penjelasan Yofi tidak lagi konsisten. Budiana menyadarinya. Dan itu membuat keyakinannya mulai terguncang. Bu, kata Hanum pelan. Iya. Kalau suatu hari nanti ternyata semua ini benar. Kalimat itu menggantung. Budiana memandang menantunya cukup lama. Wajah wanita itu terlihat lelah. Aku berharap itu tidak terjadi. Jawaban itu jauh berbeda dibanding beberapa hari lalu. Tidak ada lagi pembelaan mutlak. Tidak ada lagi keyakinan penuh. Yang tersisa hanyalah harapan. Setelah Budiana pulang, Hanum kembali menerima pesan dari Lila. Sebuah tangkapan layar menyusul beberapa detik kemudian. Hanum membukanya. Itu apa? Balas Hanum. Lila segera menelepon. Aku coba cocokkan beberapa tanggal transfer dengan informasi yang pernah kamu ceritakan. Lalu, Hanum, hubungan ini kemungkinan tidak baru. Hanum menggenggam ponselnya lebih erat. Kenapa kamu bilang begitu? Karena transfer pertama muncul jauh sebelum Siska datang. Hanum menunduk melihat layar. Tanggal itu tercatat berbulan-bulan sebelumnya. Jauh sebelum seluruh kekacauan dimulai. Jauh sebelum nama Rani masuk ke dalam hidupnya. Dan jika dugaan itu benar, maka kebohongan yang selama ini dibangun Yofi mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pesan dari Lila malam sebelumnya terus berputar di kepala Hanum. Tanggal transfer pertama yang ditemukan ternyata jauh lebih lama dari dugaan awal. Artinya, jika hubungan antara Yofi dan Rani benar-benar ada, hubungan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Pagi itu Hanum kembali bertemu Lila, sahabat Hanum, untuk menyusun seluruh informasi yang sudah mereka kumpulkan. Di atas meja terbentang catatan transaksi,
tanggal perjalanan, dan beberapa informasi yang selama ini terlihat terpisah. Semakin lama mereka menyusunnya, semakin jelas sebuah pola mulai terbentuk. Kalau kita lihat dari urutan waktunya, kata Lila sambil menunjuk beberapa catatan, semua ini tidak cocok dengan cerita Yofi. Hanum menatap lembar-lembar kertas di depannya. Yofi selama ini berusaha menggambarkan tuduhan Siska sebagai masalah baru yang muncul mendadak. Fakta yang mereka kumpulkan justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Lila kemudian membuka ponselnya. Aku menemukan sesuatu lagi. Hanum mengangkat pandangan. Lila memperlihatkan sebuah foto lama yang diunggah seseorang beberapa tahun sebelumnya dalam acara komunitas yang pernah dihadiri banyak orang. Awalnya foto itu terlihat biasa. Namun perhatian Hanum segera tertuju pada dua sosok di latar belakang. Yofi dan Rani. Keduanya memang tidak berdiri berdekatan. Tidak sedang berbicara. Tetapi mereka berada di lokasi dan waktu yang sama jauh sebelum kehamilan itu terjadi. Hanum mengambil ponsel tersebut dan memperbesar gambar beberapa kali. Tanggalnya. 2 tahun lalu. Jari Hanum berhenti bergerak. 2 tahun. Jauh sebelum semua alasan yang selama ini diberikan Yofi. Foto itu belum membuktikan hubungan mereka. Namun foto tersebut meruntuhkan kemungkinan bahwa mereka baru saling mengenal belakangan ini. Potongan-potongan cerita mulai saling terhubung. Siang harinya Hanum kembali menemui Siska, kakak Rani. Kali ini percakapan mereka berlangsung lebih tenang dibanding pertemuan pertama. Kemarahan masih ada, tetapi tidak lagi mendominasi seluruh pembicaraan. Hanum menunjukkan beberapa hal yang sudah ia temukan. Siska memperhatikannya lalu menghela napas panjang. Aku sebenarnya tidak ingin membuka semua ini. Tapi aku perlu tahu. Siska mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian ia berkata, Rani pernah percaya Yofi akan memilih dia. Hanum menatapnya. Maksudnya? Yofi tidak pernah memperlakukan hubungan itu seperti sesuatu yang sementara. Siska memandang keluar jendela. Rani bercerita bahwa Yofi sering memberi harapan. Harapan seperti apa? Siska tersenyum pahit. Bahwa keadaan akan berubah. Bahwa ada jalan keluar. Bahwa suatu hari mereka bisa bersama. Setiap kalimat membuat gambaran Yofi yang selama ini dikenal Hanum semakin sulit dikenali. Jika semua itu benar, maka masalah ini bukan sekadar kesalahan yang terjadi dalam satu momen. Ada pilihan-pilihan yang dilakukan berulang kali. Ada kebohongan yang dipelihara cukup lama. Dan ada harapan yang diberikan kepada dua perempuan sekaligus. Sore hari, di rumah Budiana, situasi tidak kalah tegang. Budiana, ibu Yofi, akhirnya memutuskan berbicara langsung dengan anaknya tanpa kehadiran siapapun. Kamu bilang tidak kenal perempuan itu. Yofi duduk di ruang tamu sambil menghindari tatapan ibunya. Aku memang tidak dekat. Budiana langsung menimpali. Minggu lalu kamu bilang tidak kenal. Sekarang tidak dekat. Yofi mengusap wajahnya. Bu, masalahnya tidak sesederhana itu. Kalau begitu jelaskan. Tidak ada jawaban yang segera muncul. Yofi mencoba menyusun kalimat. Namun setiap penjelasan justru terdengar berbeda dari penjelasan sebelumnya. Budiana mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak ingin ia lihat. Bukan bukti perselingkuhan, melainkan kebiasaan anaknya menghindari kebenaran. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Pertanyaan itu menggantung cukup lama. Yofi berdiri. Aku capek, Bu. Lalu ia pergi meninggalkan ruang tamu. Budiana tetap duduk di tempatnya. Kekecewaan mulai menggantikan keyakinan yang selama ini ia pertahankan. Malam hari Hanum kembali menyusun seluruh kronologi yang berhasil ia kumpulkan. Foto lama, transfer rutin, alamat yang berulang, kesaksian Siska, kondisi Rani. Semua informasi itu kini membentuk satu garis waktu yang semakin jelas. Hanum memperhatikan hasil susunannya cukup lama. Beberapa minggu lalu ia masih berusaha menyelamatkan keyakinannya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kini fokusnya berubah. Bukan lagi mempertahankan citra rumah tangga. Bukan lagi mencari alasan untuk percaya. Ia sedang mencari kebenaran.
apapun bentuknya. Sementara itu Yofi mulai merasakan perubahan dari semua arah. Hanum menjaga jarak. Ibunya mulai mempertanyakan setiap jawaban. Dimas berhenti membelanya. Lingkaran perlindungan yang selama ini membuatnya merasa aman perlahan menyusut. Malam semakin larut ketika Hanum menerima sebuah informasi baru dari Lila. Bukan bukti langsung. Belum. Tetapi cukup untuk membuka kemungkinan yang sebelumnya tertutup rapat. Hanum membaca informasi itu berulang kali. Sistem pemulihan akun yang pernah digunakan Yofi beberapa waktu lalu ternyata masih meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Jejak tersebut berpotensi membuka akses menuju riwayat komunikasi pribadi yang selama ini disembunyikan dengan sangat hati-hati. Hanum menatap layar ponselnya. Di balik pesan-pesan itulah mungkin tersimpan jawaban yang selama ini ia cari. Layar laptop di hadapan Hanum menampilkan rangkaian data yang selama berbulan-bulan disembunyikan Yofi. Malam sudah lewat tengah malam, tetapi Hanum belum beranjak dari kursinya. Informasi yang berhasil ia akses tidak langsung membuka semuanya. Namun sedikit demi sedikit, potongan-potongan yang selama ini tercerai mulai tersusun menjadi gambaran yang jauh lebih jelas. Di sampingnya, Lila, sahabat Hanum, membantu memeriksa setiap detail. "Kamu yakin mau lanjut membaca semuanya?" tanya Lila pelan. Hanum mengangguk. "Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti." Beberapa menit kemudian mereka menemukan percakapan yang membuat ruangan terasa semakin berat. Bukan karena ada pengakuan terang-terangan, melainkan karena nada komunikasi yang terlihat. Yofi dan Rani tidak berbicara seperti dua orang yang baru saling mengenal. Mereka saling berbagi keluh kesah, saling menanyakan keadaan, saling memberi perhatian. Bahkan dalam beberapa pesan, Yofi terlihat menjadi tempat Rani mencari ketenangan. Hanum membaca satu demi satu tanpa mengucapkan apapun. Semua kebiasaan Yofi yang selama ini terasa janggal kini menemukan penjelasannya. Ponsel yang selalu dijaga. Notifikasi yang langsung dihapus. Panggilan yang selalu dijawab di luar ruangan. Semua kecurigaan yang lahir sejak malam kedatangan Siska kini mulai menemukan bentuk yang nyata. Lila menatap Hanum dengan hati-hati. "Kamu tidak perlu membaca semuanya malam ini." Hanum menggeleng. "Aku perlu tahu seberapa jauh kebohongan ini berjalan." Mereka melanjutkan pencarian. Tak lama kemudian muncul percakapan lain yang lebih menyakitkan. Yofi pernah menulis bahwa ia akan mencari jalan keluar agar keadaan mereka menjadi lebih baik. Di pesan lain, ia meminta Rani bersabar karena ada banyak hal yang belum bisa ia selesaikan. Ada pula kalimat yang mengarah pada rencana masa depan yang melibatkan mereka berdua. Tidak ada janji pernikahan yang ditulis secara gamblang. Namun arah pembicaraan itu cukup jelas. Rani tidak sedang membayangkan sesuatu sendirian. Harapan tersebut pernah dipelihara bersama. Hanum memejamkan mata beberapa saat. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam rumah yang sama dengan Yofi. Namun sebagian kehidupan suaminya ternyata berjalan di tempat lain. Keesokan harinya, Yofi mulai merasakan sesuatu berubah. Beberapa pesan lama yang ia kira aman ternyata tidak lagi memberinya rasa tenang. Ia melihat Hanum semakin jarang bertanya. Semakin sedikit menuntut penjelasan. Dan justru itulah yang membuatnya cemas. Karena Hanum yang marah masih bisa dihadapi. Hanum yang diam jauh lebih sulit ditebak. Di kantor, Yofi menerima beberapa panggilan dari Dimas. Namun ia memilih mengabaikannya. Kepalanya sudah dipenuhi terlalu banyak kekhawatiran. Sementara itu, Budiana, ibu Yofi, kembali meminta anaknya datang ke rumah. Kali ini tidak ada basa-basi. "Kamu masih mau bilang semua tuduhan itu salah?" Yofi menarik napas panjang. "Bu, masalahnya rumit. Yang aku tanya sederhana." Budiana memandang anaknya tanpa berkedip. "Ada atau tidak hubungan yang kamu sembunyikan?" Yofi tidak segera menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia memilih memberikan penjelasan yang kembali berbeda dari sebelumnya. Budiana mendengarkan hingga selesai. Namun semakin banyak yang diucapkan Yofi, semakin sulit baginya mempercayai cerita tersebut. "Kenapa jawabanmu selalu berubah?" Yofi mengalihkan pandangan. "Aku cuma berusaha menjelaskan dengan benar." "Kalau benar,
Seharusnya tidak perlu berganti-ganti. Kalimat itu membuat Yofi kehilangan jawaban. Bu Diana tidak lagi berada di posisi membela. Ia juga belum sepenuhnya memihak Hanum. Yang ia inginkan hanyalah kebenaran. Dan semakin hari, kebenaran itu terlihat semakin jauh dari cerita yang disampaikan anaknya. Sore harinya Hanum menemui Bu Diana. Pertemuan mereka berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Tidak ada lagi pembahasan tentang bagaimana membela Yofi. Tidak ada upaya meyakinkan bahwa semua tuduhan hanyalah fitnah. Mereka duduk berdampingan dengan tujuan yang sama. Mencari fakta. Aku sudah menemukan beberapa hal, kata Hanum. Bu Diana menatapnya. Bukti. Hanum mengangguk pelan. Aku belum ingin mengambil keputusan sebelum semuanya lengkap. Bu Diana menunduk. Ada kesedihan yang sulit disembunyikan dari wajahnya. Kalau memang anak saya bersalah, saya tidak ingin kamu dibohongi terus. Hubungan mertua dan menantu yang sebelumnya berdiri di dua sisi kini bergerak ke arah yang sama. Bukan karena mereka sepakat mengenai hasil akhirnya, melainkan karena keduanya tidak lagi menerima kebohongan sebagai jawaban. Malam itu Hanum dan Lila kembali menyusun seluruh bukti yang sudah terkumpul. Foto lama, transfer rutin, alamat yang berulang, kesaksian Siska, kondisi Rani, dan kini, isi komunikasi pribadi antara Yofi dan Rani. Semua disusun berdasarkan waktu. Semua dicocokkan satu sama lain. Semakin lengkap kronologi itu, semakin sulit bagi siapapun untuk membantahnya. Saat Hanum selesai menata berkas terakhir, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia tidak ingin lagi berdebat berdasarkan dugaan. Tidak ingin lagi mendengar penjelasan yang berubah setiap minggu. Ia membutuhkan jawaban yang tidak bisa dihindari. Larut malam, ketika Yofi pulang ke rumah, Hanum sudah menunggu di ruang makan. Di atas meja terdapat beberapa lembar cetakan dokumen. Yofi baru melangkah 2 langkah ketika pandangannya jatuh pada salah satu halaman. Wajahnya langsung berubah. Hanum mendorong lembar itu ke arahnya. Sekarang lihat ini. Yofi membaca beberapa baris pertama. Tangannya berhenti bergerak. Lalu Hanum mengeluarkan lembar berikutnya. Dan berikutnya lagi. Semuanya berasal dari bukti yang selama ini ia sembunyikan. Hanum menatap suaminya lurus. Aku sudah mendengar banyak versi cerita darimu. Suaranya tenang. Justru ketenangan itu membuat situasi terasa lebih berat. Kali ini aku ingin jawaban yang sebenarnya. Yofi duduk di ruang tamu dengan kedua tangan saling menggenggam erat. Di atas meja, beberapa lembar cetakan percakapan dan salinan transaksi keuangan tergeletak tanpa disentuh. Hanum berdiri di seberang ruangan. Wajahnya tenang, tetapi jarak yang ia bangun terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku kasih kesempatan sekali lagi, kata Hanum. Sebelum bukti lain aku buka. Yofi menatap lembaran-lembaran itu lalu memalingkan wajah. Aku sudah bilang, hubungan itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Hanum menggeser salah satu cetakan ke arahnya. Kalau tidak seperti yang dituduhkan, kenapa kamu menulis bahwa kamu akan mencari jalan supaya kalian bisa bersama? Yofi tidak segera menjawab. Jawab, Yof. Aku memang dekat dengan Rani. Kalimat itu keluar pelan, namun cukup untuk mengubah udara di dalam ruangan. Hanum mengangguk kecil. Akhirnya kamu mengaku. Aku dekat dengannya. Tapi semuanya tidak sebesar yang kamu pikir. Yang mana yang tidak besar? Hubungannya? Kebohongannya? Atau janji yang kamu berikan? Yofi mengusap wajahnya. Aku salah. Aku akui itu. Tapi aku tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga kita. Hanum tersenyum tipis tanpa kehangatan. Masalahnya bukan niatmu. Masalahnya apa yang kamu lakukan. Bu Diana datang menjelang siang setelah Hanum menghubunginya. Sebagai ibu Yofi dan mertua Hanum, Bu Diana selama ini selalu menjadi orang pertama yang membela anaknya. Namun hari itu sorot matanya berbeda. Ia duduk berhadapan dengan Yofi. Ibu mau dengar langsung dari kamu. Katanya, tidak ada lagi cerita yang dipotong-potong. Yofi mengangguk. Aku memang kenal dekat dengan Rani. Sejak kapan? Beberapa tahun lalu.
Berapa lama hubungan itu berjalan? Yofi menggeleng. Tidak lama. Bu Diana menatapnya lama. Kalau tidak lama, kenapa ada transfer bertahun-tahun? Yofi kehilangan jawaban. Kalau tidak serius, kenapa ada janji masa depan? Tidak ada balasan. Bu Diana menghela napas panjang. Aku membelamu sejak awal karena aku percaya kamu berkata jujur. Ibu. Tapi setiap kali ditanya, ceritamu berubah. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Yofi menunduk. Bu Diana bangkit dari kursinya. Aku tetap ibumu. Tapi aku tidak bisa terus membela sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak berani ceritakan sepenuhnya. Retakan yang selama ini tidak pernah ada mulai terlihat jelas di antara mereka. Sore harinya Hanum menemui Bu Ratna. Bu Ratna, ibu kandung Hanum, membuka pintu rumah dan langsung memahami alasan kedatangan putrinya. Hanum membawa koper berukuran sedang. Kamu mau tinggal di sini dulu? Hanum mengangguk. Aku butuh waktu. Bu Ratna membantu membawakan koper masuk tanpa banyak bertanya. Di ruang keluarga, Hanum duduk sambil memandang halaman depan. Dulu ibu bertahan terlalu lama, kata Bu Ratna perlahan. Hanum menoleh. Aku ingat. Aku bukan menyuruh kamu bercerai. Aku juga bukan menyuruh kamu bertahan. Bu Ratna meraih tangan putrinya. Aku cuma ingin kamu mengambil keputusan saat pikiranmu sudah jernih. Hanum menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu dimulai, ia mengambil jarak dari pusat masalahnya. Bukan untuk lari, melainkan agar dapat melihat semuanya dengan lebih jelas. Malam hari, rumah yang biasanya terasa hangat berubah asing bagi Yofi. Hanum tidak ada. Kamar mereka kosong. Meja makan kosong. Tidak ada suara percakapan yang biasanya menemani malam. Teleponnya berdering. Dimas, sahabat Yofi, menelepon. Hanum benar-benar pergi. Iya. Masih belum cukup buat bikin kamu jujur. Yofi mengusap pelipisnya. Aku sudah mengaku. Sebagian. Yofi diam sejenak. Aku masih punya kesempatan memperbaiki semuanya. Dengan cara apa? Aku ingin mempertahankan pernikahanku. Kalau begitu berhenti memilih cerita yang paling menguntungkan dirimu. Yofi memandang ruang tamu yang sunyi. Aku akan bertanggung jawab kalau memang semua ini terbukti jadi kesalahanku. Dimas mengembuskan napas pelan. Bertanggung jawab itu bukan sesuatu yang dilakukan nanti. Itu dimulai saat orang berani mengakui seluruh akibat dari tindakannya. Panggilan berakhir. Namun kata-kata itu terus tertinggal. Beberapa hari setelah Hanum meninggalkan rumah, perubahan mulai terlihat di lingkungan tempat tinggal mereka. Saat Hanum kembali sebentar untuk mengambil beberapa dokumen pribadi, ia melihat dua tetangga berbicara pelan di depan pagar. Percakapan itu berhenti ketika mereka melihatnya. Salah satu dari mereka berusaha tersenyum. Hanum, sudah lama tidak kelihatan di rumah. Hanum membalas senyum singkat lalu berjalan masuk. Di belakangnya, suara percakapan kembali terdengar samar. Tidak ada yang menyebut namanya secara langsung. Namun Hanum tahu apa yang sedang dibicarakan. Masalah yang selama ini hanya berada di dalam rumah kini mulai keluar ke lingkungan sekitar. Risikonya tidak lagi sebatas hubungan suami istri. Reputasi keluarga mereka mulai ikut terseret. Di dalam rumah, Hanum mengambil beberapa berkas dari lemari. Matanya jatuh pada foto pernikahan yang masih tergantung di dinding. Dulu foto itu mengingatkannya pada masa depan yang sedang mereka bangun bersama. Kini yang terlihat hanyalah pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa banyak kebenaran yang masih disembunyikan Yofi? Dan apakah masih ada sesuatu yang layak dipertahankan setelah semua yang telah terungkap? Pagi itu Hanum sedang membantu Bu Ratna merapikan ruang tamu ketika telepon genggamnya bergetar. Pesan dari salah satu kenalan di lingkungan tempat tinggalnya muncul di layar. Hanum, semoga masalah rumah tanggamu segera selesai. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penjelasan. Namun kalimat itu sudah cukup menjelaskan bahwa cerita mengenai dirinya dan Yofi telah keluar dari lingkaran keluarga. Hanum meletakkan ponselnya di meja.
Bu Ratna memperhatikan perubahan wajah putrinya. Sudah mulai banyak yang tahu. Hanum mengangguk pelan. Kelihatannya begitu. Bu Ratna menarik kursi dan duduk di sampingnya. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dibicarakan orang. Aku tahu. Lalu apa yang bisa kamu kendalikan? Hanum memandang keluar jendela. Keputusanku sendiri. Jawaban itu terdengar lebih mantap dibanding beberapa minggu sebelumnya. Siang harinya Hanum bertemu Lila di sebuah kafe yang cukup sepi. Lila langsung melihat kelelahan yang mulai berubah bentuk. Dulu Hanum tampak sibuk mencari jawaban. Sekarang ia tampak sibuk menyaring tekanan dari berbagai arah. Ada yang menyuruh kamu kembali ke rumah? Tanya Lila. Hanum tersenyum hambar. Bukan 1-2 orang. Lalu, mereka bilang rumah tangga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Lila meletakkan cangkirnya. Mereka yang akan menjalani hidupmu setelah ini? Tidak. Mereka yang menerima kebohongan selama bertahun-tahun? Tidak. Kalau begitu kenapa pendapat mereka lebih penting daripada kenyataan yang kamu hadapi? Hanum tidak langsung menjawab. Ucapan itu mengingatkannya pada masa kecil. Ia masih mengingat bagaimana Bu Ratna dulu terus bertahan setelah pengkhianatan Pak Arman terungkap. Tetangga memuji kesabaran. Keluarga besar menyarankan bertahan. Namun tidak ada seorang pun yang ikut menanggung luka yang tersisa di dalam rumah. Lila menyentuh tangan sahabatnya. Kamu tidak sedang membuat keputusan untuk masyarakat. Aku tahu. Jadi pastikan keputusanmu dibuat untuk dirimu sendiri. Sore hari Hanum kembali memeriksa dokumen yang telah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Kali ini fokusnya bukan pada pesan atau transfer uang. Ia membandingkan jadwal kerja Yofi dengan berbagai catatan perjalanan yang berhasil dikumpulkan. Semakin lama ia melihat data-data itu, semakin banyak ketidaksesuaian yang muncul. Hanum mengambil sebuah buku catatan. Tanggal demi tanggal mulai ia cocokkan. Pada beberapa hari tertentu, Yofi mengaku lembur hingga malam. Namun lokasi yang tercatat justru berada jauh dari kantor. Di hari lain, laporan kehadiran menunjukkan jam pulang yang normal. Sementara kepada Hanum, Yofi mengaku sedang menyelesaikan pekerjaan tambahan. Hanum menarik napas panjang. Potongan-potongan yang selama ini tersebar mulai membentuk pola yang jelas. Alasan lembur yang berulang sejak bertahun-tahun lalu ternyata bukan kesibukan pekerjaan. Sebagian waktu itu digunakan untuk menemui Rani. Fondasi utama kebohongan Yofi runtuh di hadapannya. Pada malam yang sama, Budiana menemui Yofi di rumah. Rumah yang dulu terasa penuh kini terasa kosong. Hanum belum kembali. Dan keheningan itu membuat setiap pertanyaan terdengar lebih keras. Budiana duduk di ruang makan. Aku mau tanya sesuatu. Yofi mengangguk. Jawab jujur. Iya, Bu. Selama ini kamu benar-benar lembur seperti yang selalu kamu ceritakan. Yofi tidak segera menjawab. Budiana menggeleng perlahan. Lihat, bahkan untuk menjawab pertanyaan sederhana saja kamu berpikir terlalu lama. Bu. Aku capek membela sesuatu yang ternyata tidak benar. Yofi menunduk. Budiana melanjutkan. Aku mulai bertanya-tanya berapa banyak cerita yang selama ini kamu karang. Kalimat itu terasa seperti garis pemisah yang baru. Sebagai ibu, Budiana masih menyayangi anaknya. Namun kepercayaan yang dulu diberikan tanpa syarat mulai terkikis sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian Hanum bertemu kembali dengan Lila. Mereka duduk di ruang kerja kecil milik Lila sambil memeriksa berkas-berkas yang sudah tersusun rapi. Kebohongan soal lembur sudah jelas, kata Hanum. Lila mengangguk. Dan itu berarti hubungan mereka berlangsung jauh lebih lama daripada yang diakui Yofi. Hanum memandang tumpukan dokumen di depannya. Dulu ia berharap menemukan satu bukti yang bisa membantah semua tuduhan. Kini setiap bukti justru memperkuat cerita yang sama. Yofi tidak hanya berbohong sekali. Ia membangun kebohongan itu selama bertahun-tahun. Lila membuka salah satu berkas digital di laptopnya. Keningnya perlahan berkerut. Tunggu sebentar. Hanum menoleh. Ada apa?
Lila memperbesar beberapa data transaksi yang baru saja ia telusuri. Matanya bergerak cepat mengikuti angka-angka yang muncul. Lihat ini. Hanum mendekat. Apa maksudnya? Lila menunjuk beberapa catatan keuangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jejak uang ini tidak masuk rekening yang selama ini kamu ketahui. Hanum menatap layar tanpa berkedip. Lila menghela napas perlahan. Kalau data ini benar, Yofi punya rekening lain yang tidak pernah muncul dalam laporan keuangan rumah tangga kalian. Ruangan terasa semakin sempit. Dan untuk pertama kalinya sejak kebohongan soal lembur terbongkar, muncul pertanyaan baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Masih berapa banyak bagian kehidupan Yofi yang belum pernah diketahui Hanum? Hanum menatap layar laptop di hadapannya tanpa berkedip. Di sampingnya, Lila membuka lembar demi lembar catatan transaksi yang berhasil mereka kumpulkan dari rekening rahasia Yofi. Aku sudah cocokkan tanggal transfer dengan catatan yang kamu temukan sebelumnya, kata Lila sambil menggeser beberapa dokumen ke arah Hanum. Lihat bagian ini. Hanum mengikuti arah jari sahabatnya. Transfer itu muncul berulang kali. Nominalnya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Bukan 1 atau 2 kali. Bukan bantuan darurat, melainkan pola yang berlangsung selama berbulan-bulan. Kalau ini benar untuk biaya hidup Rani, suara Hanum pelan. Berarti Yofi tahu semuanya sejak awal. Lila mengangguk, dan dia memilih menyembunyikannya darimu setiap hari. Kalimat itu terdengar lebih berat daripada angka-angka di layar. Selama beberapa minggu terakhir, Hanum berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin masih ada bagian cerita yang belum ia pahami. Mungkin ada kesalahpahaman. Mungkin ada sesuatu yang membuat Yofi terseret lebih jauh daripada yang ia inginkan. Namun transaksi-transaksi itu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Seseorang tidak mungkin mentransfer uang secara rutin selama berbulan-bulan tanpa mengetahui kondisi orang yang menerimanya. Seseorang tidak mungkin menyisihkan tabungan rahasia tanpa tujuan yang jelas. Hanum menutup laptop perlahan. Aku selama ini mencari satu kebohongan. Lila menatapnya. Ternyata yang aku temukan rangkaian kebohongan. Bu Diana datang sore itu setelah Hanum menghubunginya. Di ruang tamu yang sederhana, Hanum memperlihatkan salinan transaksi yang sudah disusun berdasarkan tanggal. Bu Diana membaca satu persatu. Wajahnya berubah semakin pucat. Ini semua dari rekening yang tidak pernah diketahui Hanum? Tanyanya. Iya, Bu. Tanggalnya panjang sekali. Hanum mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dokumen itu berbicara sendiri. Bu Diana meletakkan kertas di meja. Beberapa hari sebelumnya, ia masih berharap ada bagian yang dapat membela anaknya. Harapan itu semakin sulit dipertahankan. Kalau Yofi memang tidak tahu soal kehamilan itu, ucapnya perlahan, kenapa dia terus mengirim uang? Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Tidak ada jawaban yang masuk akal. Bu Diana menunduk. Sebagai seorang ibu, ia ingin melindungi anaknya. Namun sebagai orang yang melihat fakta, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Aku kecewa, katanya akhirnya. Bukan kepada Hanum, bukan kepada Rani, melainkan kepada anak yang ia besarkan sendiri. Di sisi lain kota, Yofi duduk bersama Dimas di sebuah warung kopi yang hampir kosong. Yofi tampak lelah. Matanya dipenuhi kecemasan yang terus bertambah setiap hari. Mereka menemukan banyak hal, tanya Dimas. Yofi tidak langsung menjawab. Lebih banyak daripada yang kupikir. Karena kamu terus menutupi semuanya. Aku cuma berusaha memperbaiki keadaan. Dimas menggeleng. Kamu tidak memperbaiki keadaan. Kamu menunda akibatnya. Yofi mengusap wajahnya. Beberapa bulan lalu, ia masih merasa mampu mengendalikan semuanya. Sekarang situasinya berbeda. Hanum memiliki bukti. Ibunya mulai menjauh. Keluarganya mulai mempertanyakan dirinya. Bahkan alasan-alasan yang selama ini berhasil digunakan sudah mulai runtuh satu persatu. Aku bisa kehilangan semuanya, kata Yofi. Dimas menatap sahabatnya cukup lama. Kamu mulai kehilangan semuanya sejak memilih berbohong. Yofi tidak membantah. Karena bagian itu memang benar.
Malam harinya, Hanum duduk sendirian di kamar yang sementara ia tempati. Di atas meja terdapat map berisi seluruh bukti yang telah dikumpulkan. Foto lama, riwayat pesan, catatan transfer, data jadwal kerja. Semua tersusun rapi. Semua saling terhubung. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, Hanum tidak lagi mempertanyakan apakah Rani berkata jujur. Pertanyaan yang tersisa jauh lebih besar. Apakah hubungan yang dibangun di atas begitu banyak kebohongan masih memiliki masa depan? Ponselnya bergetar. Pesan dari seseorang yang direkomendasikan Lila untuk memberikan informasi awal mengenai proses perceraian. Hanum membaca pesan itu beberapa kali. Bukan karena ia sudah memutuskan, melainkan karena kemungkinan itu kini terasa nyata. Sangat nyata. Ia menyimpan kembali ponselnya dan memandang keluar jendela. Di luar, lampu-lampu rumah tetangga masih menyala. Kehidupan berjalan seperti biasa. Namun kehidupannya sendiri sedang berada di persimpangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, Dimas berdiri di balkon apartemennya. Angin malam berembus pelan. Pikirannya terus kembali pada berbagai kejadian yang ia ketahui selama ini. Ia tahu lebih banyak daripada yang pernah ia ceritakan kepada siapapun. Awalnya ia menganggap itu urusan Yofi. Lalu ia meyakinkan dirinya bahwa sahabatnya akan segera jujur. Kemudian waktu berlalu. Kebohongan bertambah. Korban bertambah. Dan semuanya semakin sulit diperbaiki. Dimas mengeluarkan ponselnya. Jarinya berhenti di atas nama Hanum. Lama sekali. Wajah Hanum yang hancur karena pengkhianatan terbayang di kepalanya. Begitu pula wajah Yofi yang terus terjebak dalam kebohongannya sendiri. Dimas mengembuskan napas panjang. Aku tidak bisa diam terus, gumamnya. Keputusan yang selama ini ia hindari akhirnya mulai terbentuk. Apapun akibatnya nanti, ada rahasia yang tidak boleh lagi ikut ia simpan. Pagi itu Hanum membuka pintu setelah mendengar ketukan yang terdengar ragu-ragu. Dimas berdiri di depan rumah dengan wajah yang tampak lebih tua dibanding beberapa minggu sebelumnya. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Aku perlu bicara, katanya. Hanum tidak menjawab segera. Namun setelah beberapa saat, ia mempersilahkannya masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada basa-basi. Tidak ada usaha untuk mencairkan suasana. Dimas tampak sudah mempersiapkan dirinya untuk percakapan yang sulit. Aku sudah terlalu lama diam, katanya pelan. Dan aku tidak mau terus menjadi bagian dari kebohongan ini. Hanum menunggu. Aku tahu tentang hubungan Yofi dan Rani. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara mereka. Bukan sebagai kejutan besar, melainkan potongan terakhir dari dugaan yang selama ini sudah terbentuk. Sejak kapan? Tanya Hanum. Sudah cukup lama. Seberapa lama? Dimas menunduk sejenak sebelum menjawab. Jauh sebelum semua ini terbongkar. Hanum menyandarkan tubuhnya ke kursi. Meski hatinya sudah berkali-kali dihantam kenyataan, pengakuan itu tetap meninggalkan luka baru. Bukan hanya karena Yofi berbohong, tetapi karena ada orang lain yang mengetahui sebagian kebenaran sementara dirinya hidup dalam ketidaktahuan. Aku tidak tahu semua detailnya, lanjut Dimas. Tapi aku tahu hubungan itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Hanum mengeluarkan map berisi kronologi yang selama ini ia susun. Dimas memperhatikannya. Foto lama, catatan transfer, riwayat komunikasi, jadwal pertemuan. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan cerita mulai menyatu. Kalau melihat tanggal-tanggal ini, ujar Dimas sambil menunjuk salah satu dokumen. Hubungan mereka memang sudah berjalan saat Yofi masih terus meyakinkanmu bahwa semuanya baik-baik saja. Hanum mencatat setiap informasi. Bukan lagi untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memastikan tidak ada celah yang tersisa. Aku berkali-kali bilang ke Yofi supaya berhenti, kata Dimas. Dia bilang apa? Dia selalu bilang akan menyelesaikannya. Hanum tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Lebih menyerupai penerimaan pahit terhadap pola yang kini semakin jelas. Yofi selalu menunda. Menunda kejujuran. Menunda tanggung jawab.
menunda konsekuensi, sampai semuanya tumbuh menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dikendalikan. Siang harinya Hanum bertemu Lila. Mereka memperbarui kronologi hubungan yang kini semakin lengkap. Lila memperhatikan catatan-catatan baru yang berasal dari pengakuan Dimas. Kalau begini, kata Lila, hampir semua garis waktunya sudah tersusun. Hanum mengangguk. Tidak banyak ruang tersisa bagi Yofi untuk mengubah cerita. Bukti finansial, pesan pribadi, foto lama, kesaksian Siska, dan sekarang pengakuan Dimas. Seluruhnya mengarah ke kesimpulan yang sama. Hubungan itu berlangsung lama. Bukan kesalahan sesaat. Bukan kejadian yang muncul tanpa perencanaan. Melainkan rangkaian pilihan yang dibuat berulang kali. Sore menjelang ketika Siska menghubungi Hanum. Ia membawa salinan dokumen yang baru diperoleh dari berkas milik Rani. Di atas halaman itu terdapat kop konsultasi psikolog. Hanum membaca perlahan. Setiap kalimat membuat suasana semakin berat. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi mental Rani selama masa kehamilan. Tekanan emosional, perasaan ditinggalkan, kecemasan berkepanjangan, gangguan tidur, rasa takut menghadapi masa depan. Tidak ada kalimat yang berlebihan. Justru kesederhanaan bahasa dalam laporan itu membuat semuanya terasa lebih nyata. Siska memandang Hanum. Dia benar-benar hancur waktu itu. Hanum menutup berkas tersebut perlahan. Ingatannya kembali pada hari ketika ia melihat Rani dalam kondisi yang begitu rapuh. Saat itu sebagian dirinya masih bertanya-tanya apakah ada yang dilebih-lebihkan. Sekarang pertanyaan itu sudah hilang. Laporan tersebut menjadi penguat dari apa yang selama ini terlihat. Malamnya Hanum dan Bu Diana bertemu. Di atas meja terdapat salinan surat psikolog dan beberapa bukti lain yang sudah terkumpul. Bu Diana membaca seluruh dokumen dengan cermat. Semakin lama, ekspresinya berubah semakin muram. Aku selama ini hanya memikirkan Hanum, katanya akhirnya. Tapi sekarang aku melihat ada orang lain yang juga menjadi korban. Hanum tidak menyela. Bu Diana memandang surat konsultasi itu sekali lagi. Kalau semua ini benar, berarti akibat perbuatannya jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Kalimat itu terasa berbeda dibanding sikap Bu Diana pada awal konflik. Dulu ia masih berusaha melindungi anaknya. Kini fokusnya bergeser. Bukan lagi membela Yofi, melainkan menuntut agar Yofi menghadapi kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Aku ingin dia bertanggung jawab, lanjut Bu Diana. Bukan untuk menjaga nama keluarga. Untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Hanum mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, hampir semua pihak telah menentukan posisi masing-masing. Tidak ada lagi wilayah abu-abu. Tidak ada lagi alasan bahwa fakta belum cukup jelas. Larut malam, Hanum kembali memeriksa seluruh dokumen yang telah tersusun rapi. Hampir semua pertanyaan besar telah menemukan jawabannya. Namun di antara berkas-berkas itu, satu informasi baru menarik perhatiannya. Informasi tersebut berasal dari catatan lama yang sebelumnya tidak dianggap penting. Hanum membaca ulang beberapa kali, lalu membuka dokumen lain untuk memastikan. Tanggal-tanggalnya cocok. Pernyataan-pernyataan Yofi selama bertahun-tahun mulai terlihat dalam sudut pandang yang berbeda. Tangannya perlahan berhenti di atas meja. Selama ini Yofi selalu menolak ketika pembicaraan tentang memiliki anak muncul dalam rumah tangga mereka. Alasannya selalu berubah. Kadang soal pekerjaan, kadang soal keuangan, kadang soal kesiapan. Namun informasi yang baru ditemukan Hanum membuka kemungkinan lain. Kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa Yofi begitu konsisten menghindari keinginan yang selama bertahun-tahun ia dan Hanum bicarakan bersama. Dan jika dugaan itu benar, maka salah satu pertanyaan paling menyakitkan dalam pernikahan mereka akhirnya akan menemukan jawabannya. Hanum duduk di ruang tamu rumah Bu Ratna sambil menyebarkan salinan bukti yang selama beberapa minggu terakhir ia kumpulkan. Foto lama, catatan transaksi, tangkapan layar percakapan, hingga keterangan Dimas tersusun rapi di atas meja. Tidak ada lagi potongan yang berdiri sendiri. Semuanya mulai membentuk satu cerita yang utuh. Lila duduk di sampingnya. Kalau semua ini disusun berdasarkan waktu,
Hubungan mereka sudah berjalan jauh sebelum Rani hamil, kata Lila sambil menunjuk foto lama yang pernah ditemukan Hanum. Hanum menggeser foto itu lebih dekat. Foto tersebut memperlihatkan Yofi dan beberapa orang lain dalam sebuah acara komunitas. Di sudut gambar terlihat Rani berdiri tidak jauh dari Yofi. Tanggal pada foto itu membuat Hanum mengingat sesuatu. Saat foto itu diambil, dirinya masih sibuk membicarakan program kehamilan dengan Yofi. Ia pernah mengajak Yofi berkonsultasi ke dokter. Ia pernah mengubah pola makan. Ia pernah menghitung masa subur. Ia pernah percaya suaminya sedang berjuang bersama. Kini semua ingatan itu terasa berbeda. Kalau hubungan mereka sudah ada sejak masa itu, ucap Hanum pelan. Lila menatapnya. Berarti alasan Yofi menolak punya anak mungkin bukan karena belum siap secara ekonomi seperti yang selalu dia bilang. Hanum mengangguk. Semakin lama ia memeriksa kronologi, semakin jelas pola yang muncul. Yofi selalu menghindari setiap pembicaraan serius tentang anak. Selalu ada alasan baru. Target pekerjaan, keuangan, kondisi rumah, rencana masa depan. Tidak ada yang benar-benar konsisten. Malam harinya Hanum kembali membaca percakapan lama yang berhasil ia akses beberapa hari sebelumnya. Beberapa pesan membuatnya berhenti pada satu kesimpulan yang tidak bisa lagi diabaikan. Pada saat dirinya mengajak Yofi mengikuti program kehamilan, Yofi masih aktif menjanjikan masa depan kepada Rani. Bahkan pada periode yang sama, terdapat transfer dana kepada Rani yang sudah terbukti dari tabungan rahasia. Hanum menutup laptop perlahan. Selama ini ia mengira mereka berdua gagal memiliki anak karena masalah bersama. Ternyata keputusan itu tidak pernah benar-benar diambil bersama. Yofi sudah mengambil keputusan sendirian. Ia hanya tidak pernah mengatakannya. Bu Ratna, Ibu Hanum, masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Melihat tumpukan dokumen di meja, wajahnya berubah muram. Apa ada lagi yang kamu temukan? Hanum menyerahkan beberapa lembar catatan. Bu Ratna membacanya cukup lama. Semakin jauh matanya bergerak, semakin keras genggamannya pada kertas tersebut. Ayahmu dulu juga begitu, katanya akhirnya. Hanum mengangkat wajah. Dia membuat keputusan sendiri, lalu membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih berat. Bu Ratna meletakkan dokumen tersebut. Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya. Hanum menatap ibunya. Yang paling menyakitkan adalah saat kamu sadar semua pengorbananmu dibangun di atas cerita yang tidak pernah benar. Hanum tidak menjawab, karena itulah yang sedang ia rasakan. Di rumahnya sendiri, Yofi duduk menghadapi Bu Diana. Tidak ada lagi nada membela dalam suara ibunya. Tidak ada lagi upaya mencari alasan. Berapa lama hubungan itu berlangsung? Tanya Bu Diana. Yofi mengusap wajahnya. Sudah kubilang, Bu, semuanya sudah berakhir. Itu bukan jawaban. Yofi mengalihkan pandangan. Bu Diana mengambil foto lama yang pernah diperlihatkan Hanum. Kamu kenal Rani jauh sebelum yang kamu akui. Yofi tidak membantah. Kamu bantu dia secara finansial. Yofi tetap diam. Kamu bohong tentang lembur. Tidak ada sanggahan. Bu Diana menarik napas panjang. Apa masih ada hal lain yang belum kamu katakan? Yofi terlihat kehabisan alasan. Namun pengakuan penuh tetap tidak keluar. Bu Diana bangkit dari kursinya. Kalau kamu masih menyimpan sebagian kebenaran, jangan berharap masalah ini akan selesai. Langkahnya menuju kamar meninggalkan Yofi sendirian di ruang makan. Untuk pertama kalinya sejak konflik itu meledak, tidak ada seorang pun yang berdiri di belakangnya. Keesokan harinya Hanum bertemu kembali dengan Lila. Mereka menyusun kronologi akhir. Foto lama, pesan-pesan pribadi, transfer dana, keterangan Dimas. Semuanya saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang bagi Yofi untuk mengklaim bahwa hubungan itu hanya kesalahan sesaat. Hubungan tersebut berlangsung cukup lama hingga memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Termasuk keputusan untuk menunda memiliki anak bersama Hanum. Saat Hanum menatap rangkaian bukti itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Beberapa minggu lalu ia masih mencari jawaban.
Kini hampir semua jawaban sudah ada di hadapannya. Yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang apa yang terjadi. Yang tersisa adalah menentukan apa yang akan ia lakukan setelah mengetahui semuanya. Telepon di atas meja bergetar. Hanum melihat nama pengirim yang muncul. Rani. Pesan itu singkat. Aku sudah siap menceritakan semuanya. Tidak ada lagi yang akan kusembunyikan. Hanum membaca pesan tersebut beberapa kali. Di hadapannya terbentang hampir seluruh kebenaran. Dan kini orang yang berada di pusat semua peristiwa itu akhirnya bersedia membuka bagian terakhir yang belum terungkap. Pagi itu Hanum datang bersama Bu Diana ke sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Lila sudah menunggu di teras. Tidak ada lagi dokumen yang harus dicari. Tidak ada lagi dugaan yang perlu dibuktikan. Hari itu mereka datang untuk mendengarkan satu hal yang selama ini selalu tertunda. Kesaksian penuh dari Rani. Rani membuka pintu dengan wajah yang tampak lebih tenang dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Meski begitu, gurat kelelahan masih terlihat jelas. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Beberapa saat berlalu sebelum Rani mulai berbicara. Aku capek lari dari semuanya, katanya pelan. Kalau hari ini aku masih diam, semua orang akan terus hidup dengan cerita yang tidak utuh. Hanum tidak menyela. Bu Diana juga memilih mendengarkan. Rani menarik napas panjang lalu mulai menceritakan semuanya dari awal. Hubungannya dengan Yofi bermula bertahun-tahun lalu ketika mereka sering terlibat dalam kegiatan yang sama. Awalnya hanya komunikasi biasa. Percakapan yang semakin sering membuat kedekatan mereka berkembang menjadi hubungan emosional. Waktu itu aku tahu dia sudah menikah, kata Rani. Bu Diana menundukkan pandangan. Tapi dia selalu bilang rumah tangganya sedang sulit. Hanum merasakan kalimat itu seperti potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini ia susun. Rani melanjutkan. Yofi sering menghubunginya. Sering mengeluhkan hidupnya. Sering menceritakan masalah yang membuatnya merasa tidak bahagia. Lama-kelamaan Rani mulai percaya bahwa dirinya bukan sekadar tempat bercerita. Ia percaya ada masa depan yang sedang dibangun bersama. Dia bilang semuanya butuh waktu, ujar Rani. Aku percaya. Lila mencatat beberapa poin penting. Yang mengejutkan Hanum bukan isi cerita itu, melainkan betapa cocoknya semua penjelasan tersebut dengan bukti yang telah mereka kumpulkan. Tanggal-tanggal yang disebut Rani sesuai dengan foto lama. Percakapan yang pernah ditemukan Hanum mendukung pengakuan tersebut. Transfer dana dari tabungan rahasia juga berada pada rentang waktu yang sama. Tidak ada lagi bagian yang bertentangan. Semua potongan fakta saling mengunci. Rani melanjutkan ceritanya hingga masa kehamilan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku pikir saat itu dia akhirnya akan memilih bertanggung jawab. Hanum menatap perempuan di hadapannya. Bukan sebagai saingan. Bukan sebagai ancaman. Melainkan sebagai seseorang yang juga menjadi korban dari rangkaian janji yang sama. Tapi setelah semuanya terjadi, dia terus meminta waktu, lanjut Rani. Selalu ada alasan baru. Bu Diana menutup matanya sejenak. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Rani seperti menghapus sisa-sisa pembelaan yang selama ini masih ia simpan untuk anaknya. Dia bilang akan bicara kepada keluarganya. Dia bilang akan menyelesaikan semuanya. Dia bilang tidak akan meninggalkanku. Rani tersenyum pahit. Ternyata sebagian besar itu tidak pernah terjadi. Ruangan kembali sunyi, namun bukan karena kekurangan kata-kata. Semua orang sedang menghadapi kenyataan yang sama. Yofi tidak hanya menyakiti Hanum. Ia juga membangun harapan pada Rani lalu membiarkannya runtuh. Hanum memandangi kedua tangannya. Selama berminggu-minggu ia fokus pada pengkhianatan yang dialaminya sendiri. Kini gambaran yang lebih besar terlihat jelas. Kebohongan Yofi menjalar ke banyak kehidupan. Mengubah keputusan banyak orang. Meninggalkan luka yang berbeda pada masing-masing pihak. Aku minta maaf, kata Rani kepada Hanum. Hanum menggeleng perlahan. Kita berdua sama-sama menerima cerita yang tidak utuh. Kalimat itu membuat mata Bu Diana memerah. Ia memandang Hanum cukup lama. Aku berutang banyak permintaan maaf padamu, ucapnya. Hanum menoleh. Aku terlalu lama berharap semua ini hanya kesalahpahaman.
Bu tidak tahu semuanya. Tapi saya tahu ibu akhirnya memilih melihat kenyataan. Bu Diana mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini muncul, hubungan mereka tidak lagi dibangun oleh status mertua dan menantu. Mereka berdiri di tempat yang sama. Tempat yang menuntut kejujuran. Sore harinya Hanum berjalan keluar rumah bersama Bu Diana. Langkah mereka pelan. Tidak banyak yang perlu dibicarakan lagi. Seluruh fakta utama telah terbuka. Foto lama. Pesan-pesan pribadi. Alasan lembur. Tabungan rahasia. Dukungan finansial. Kesaksian Dimas. Dan sekarang cerita lengkap dari Rani. Tidak ada lagi ruang bagi Yofi untuk menentukan versi kebenarannya sendiri. Semua pihak kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bu Diana. Hanum memandang jalan di depannya. Aku akan menentukan hidupku berdasarkan kenyataan, bukan harapan. Jawaban itu terdengar sederhana. Namun di baliknya tersimpan keputusan besar yang mulai terbentuk. Bu Diana tidak mencoba membujuk, tidak mencoba mempertahankan keadaan. Ia hanya mengangguk, karena ia tahu putusan apapun yang nanti diambil Hanum lahir dari luka yang nyata. Malam harinya sebuah pesan masuk ke ponsel Hanum. Pesan itu berasal dari salah satu anggota keluarga besar. Isinya singkat. Setelah seluruh informasi yang ada diketahui, keluarga memutuskan mengadakan pertemuan bersama. Mereka ingin membahas tanggung jawab Yofi. Mereka ingin membahas masa depan Hanum. Mereka ingin membahas dampak yang harus ditanggung semua pihak setelah kebenaran akhirnya terbuka sepenuhnya. Hanum membaca pesan itu perlahan. Babak pencarian fakta telah berakhir. Yang menunggu di depan adalah pertanggungjawaban. Ruang tamu rumah Pak Arman terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena jumlah orang yang hadir, melainkan karena terlalu banyak hal yang selama ini disembunyikan akhirnya berada dalam satu ruangan yang sama. Hanum duduk di sisi kiri bersama Bu Ratna. Di seberangnya, Yofi duduk dengan wajah yang tampak lelah setelah berhari-hari menghadapi tekanan dari berbagai arah. Bu Diana berada tidak jauh dari putranya, tetapi jarak di antara keduanya terasa lebih besar daripada sekadar beberapa langkah. Rani hadir dengan wajah pucat. Siska duduk di sampingnya, memberi dukungan tanpa banyak bicara. Pak Arman membuka pertemuan itu. Kita semua sudah mendengar banyak hal. Hari ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Kita selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Tidak ada yang membantah. Semua orang tahu pertemuan itu bukan untuk mencari fakta baru. Fakta-fakta itu sudah ada. Pertemuan ini adalah tentang menghadapi konsekuensinya. Hanum meletakkan beberapa berkas di atas meja. Rekaman percakapan, riwayat transaksi, dokumen tabungan rahasia, catatan jadwal kerja, foto lama yang pernah ditemukan. Potongan-potongan yang selama berbulan-bulan tersebar kini membentuk satu gambar yang utuh. Pak Arman memandang Yofi. Ada yang masih ingin kamu bantah? Yofi menatap berkas-berkas itu satu persatu. Tidak ada jawaban yang keluar. Karena semua penyangkalan yang pernah ia gunakan sudah runtuh lebih dulu. Bu Diana menarik napas panjang. Aku yang paling sering membelamu. Semua mata beralih kepadanya. Aku bilang mungkin ada salah paham. Aku bilang mungkin Hanum terlalu curiga. Aku bilang anakku tidak mungkin melakukan semua ini. Suara Bu Diana mulai bergetar. Tapi semakin banyak bukti muncul, semakin jelas aku hanya sedang melindungi kebohongan. Yofi menunduk. Aku tidak membesarkanmu untuk menjadi laki-laki yang meninggalkan tanggung jawab. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tuduhan manapun. Selama berbulan-bulan Bu Diana mencoba berdiri di antara anaknya dan badai yang datang. Hari itu ia memilih berdiri di sisi kebenaran. Aku tidak bisa membelamu lagi, Yofi. Ruangan menjadi berat. Bukan karena kemarahan, melainkan karena semua orang memahami betapa sulitnya kalimat itu keluar dari seorang ibu. Pak Arman memejamkan mata beberapa saat. Di wajahnya muncul sesuatu yang jarang terlihat selama konflik berlangsung. Penyesalan. Aku melihat diriku sendiri waktu muda. Yofi mengangkat kepala. Pak Arman melanjutkan. Laki-laki sering merasa bisa mengatur dua kehidupan sekaligus.
Merasa semua bisa dikendalikan selama kebohongan belum terbongkar. Tak seorang pun memotong. Padahal yang sebenarnya terjadi, sedikit demi sedikit kita menghancurkan orang-orang yang percaya kepada kita. Yofi tidak sanggup membalas tatapan ayah mertuanya. Hanum menggenggam kedua tangannya di atas pangkuan. Ia sudah menunggu lama untuk menyampaikan apa yang selama ini tertahan. Aku tidak kehilangan pernikahan ini dalam satu hari. Suara Hanum tenang. Justru ketenangan itu membuat setiap kata terdengar lebih jelas. Aku kehilangan sedikit demi sedikit. Matanya mengarah kepada Yofi. Saat aku percaya alasan lemburmu. Saat aku percaya kita gagal punya anak karena keadaan. Saat aku percaya semua keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama. Hanum menggeleng pelan. Ternyata aku menjalani pernikahan yang berbeda dari yang aku kira. Tidak ada air mata. Yang tersisa adalah kelelahan panjang yang akhirnya menemukan bentuk kata-kata. Aku menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan diriku sendiri karena kita belum punya anak. Yofi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hanum melanjutkan. Padahal selama itu kamu sedang menjaga hubungan lain. Kalimat tersebut menggantung di udara dan tidak membutuhkan tambahan apapun. Rani kemudian berbicara. Aku juga salah karena bertahan terlalu lama. Siska menepuk punggungnya pelan. Tapi aku bertahan karena aku percaya janji yang diberikan. Rani menatap Yofi. Kamu bilang semuanya akan dibereskan. Kamu bilang akan bertanggung jawab. Kamu bilang aku tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Suara Rani mulai melemah. Ketika aku hamil, aku percaya itu. Bu Diana menundukkan kepala. Kini ia tidak lagi hanya melihat penderitaan Hanum. Ia juga melihat kerusakan yang menimpa perempuan lain yang pernah percaya pada putranya. Semakin lama pertemuan berlangsung, posisi Yofi semakin terisolasi. Tidak ada satupun fakta yang dapat membantunya. Tidak ada satupun orang yang mampu membenarkan tindakannya. Yang tersisa hanyalah konsekuensi. Menjelang akhir pertemuan, Pak Arman memecah keheningan. Sekarang yang harus dipikirkan bukan lagi apa yang terjadi. Ia memandang seluruh anggota keluarga. Tapi apa yang akan dilakukan setelah ini? Semua memahami maksudnya. Tanggung jawab terhadap Rani. Masa depan anak yang akan lahir. Nasib pernikahan Hanum dan Yofi. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke kehidupan lama. Hanum berdiri perlahan. Tatapannya berhenti pada Yofi. Aku sudah mendengar semua yang perlu aku dengar. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Tidak ada ancaman. Justru itu yang membuat kalimatnya terasa final. Mulai sekarang, keputusan tentang masa depan hidupku akan dibuat berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan janji. Yofi tidak menjawab. Ia hanya melihat Hanum berjalan menuju pintu. Untuk pertama kalinya sejak seluruh kebohongan mulai terbongkar, ia benar-benar memahami apa yang sedang hilang dari hidupnya. Dan kali ini, tidak ada lagi alasan yang bisa digunakan untuk menghentikannya. Di luar rumah, Hanum menarik udara malam yang dingin. Keputusannya belum diucapkan. Tetapi arah hidupnya sudah mulai terbentuk. Dan semua orang yang mengenalnya tahu bahwa setelah sejauh ini berjalan, tidak akan ada langkah mundur lagi. Keesokan harinya, Hanum kembali memasuki rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat paling aman dalam hidupnya. Rumah itu masih sama. Sofa yang sama. Foto-foto yang sama. Dinding yang sama. Namun semua makna yang pernah menempel pada benda-benda itu telah berubah. Yofi berdiri di ruang tamu ketika Hanum datang. Tidak ada lagi dokumen yang harus diperiksa. Tidak ada lagi kebohongan yang harus dibuktikan. Semua fakta sudah berada di tempatnya masing-masing. Yang tersisa hanyalah keputusan. Aku sudah memikirkan semuanya, kata Hanum. Yofi mengangguk pelan. Beberapa hari terakhir memberinya cukup waktu untuk memahami arah yang sedang dituju semua peristiwa ini. Meski demikian, mendengarnya secara langsung tetap terasa berbeda. Hanum menatap laki-laki yang selama bertahun-tahun menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kalimat itu keluar tanpa keraguan, tanpa kemarahan, tanpa suara yang meninggi.
Justru ketenangan itu menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak lahir dari ledakan emosi sesaat. Keputusan itu lahir dari perjalanan panjang yang melelahkan. Dari setiap bukti, dari setiap kebohongan, dari setiap malam yang diisi keraguan. Yofi menundukkan pandangan. Aku tahu. Hanum melanjutkan. Masalahnya bukan hanya Rani. Yofi mengangkat wajahnya. Masalahnya adalah aku sudah tidak memiliki tempat untuk menyimpan kepercayaan. Kalimat itu membuat Yofi kehilangan jawaban yang selama ini selalu berhasil ia temukan. Karena Hanum benar. Perselingkuhan memang menghancurkan hubungan mereka. Tetapi yang membuat segalanya tidak dapat diperbaiki adalah rangkaian kebohongan yang terus dipelihara setelahnya. Aku minta maaf, ucap Yofi. Hanum menggeleng perlahan. Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maaf. Aku datang untuk memberitahu keputusan yang harus kuambil. Keheningan yang mengikuti terasa panjang. Namun bukan keheningan yang meminta penjelasan. Melainkan keheningan yang menerima kenyataan. Pernikahan mereka berakhir pada saat itu. Bukan karena satu percakapan. Bukan karena satu pengakuan. Melainkan karena seluruh keputusan yang telah dibuat Yofi selama bertahun-tahun akhirnya tiba di garis akhirnya. Bu Diana datang beberapa saat kemudian. Mata perempuan itu tampak sembab karena kurang tidur. Namun sikapnya jauh berbeda dibandingkan ketika konflik ini pertama kali muncul. Ia tidak lagi mencari alasan. Tidak lagi mencari pembenaran. Hanum menghampirinya. Saya sudah mengambil keputusan, Bu. Bu Diana mengangguk. Saya tahu. Ada jeda singkat di antara mereka. Lalu Bu Diana menggenggam tangan Hanum. Kalau kamu memilih pergi, saya tidak akan menghentikanmu. Mata Hanum mulai berkaca-kaca. Bukan karena keputusan itu berubah. Melainkan karena ia tahu betapa berat kalimat tersebut bagi seorang ibu. Saya minta maaf. Bu Diana menggeleng. Kamu tidak perlu meminta maaf atas luka yang bukan kamu buat. Kalimat itu mengubah sesuatu di antara mereka. Status sebagai mertua dan menantu mungkin segera berakhir. Namun hubungan yang dibangun melalui kejujuran dan rasa hormat tetap bertahan. Dan keduanya memahami hal itu. Sore harinya, keluarga kembali berkumpul untuk membahas persoalan yang masih tersisa. Kali ini bukan lagi soal apakah Yofi bersalah. Pertanyaan itu sudah selesai. Yang dibicarakan adalah tanggung jawab. Rani duduk bersama Siska. Wajahnya masih menyimpan kecemasan mengenai masa depan. Pak Arman memandang Yofi. Dulu kamu pernah bilang akan bertanggung jawab kalau semua ini terbukti. Ucapan itu membuat Yofi mengingat kembali janji yang pernah ia lontarkan ketika masih berharap bisa menyelamatkan sebagian kebohongannya. Kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Bu Diana berbicara lebih dulu. Kalau ada satu hal yang masih bisa kamu lakukan dengan benar, lakukan sekarang. Yofi menatap ibunya. Tidak ada kemarahan di sana. Yang ada hanyalah tuntutan agar ia berhenti lari dari akibat tindakannya sendiri. Pandangan Yofi kemudian beralih kepada Rani. Dan akhirnya kepada masa depan anak yang belum lahir. Aku akan bertanggung jawab. Kali ini tidak ada syarat. Tidak ada alasan. Tidak ada upaya mengurangi kesalahan. Aku akan memenuhi kebutuhan anak itu. Aku akan hadir sebagai ayahnya. Rani tidak menjawab segera. Namun beban yang selama ini ia tanggung sendirian mulai menemukan kepastian. Bukan kepastian yang sempurna. Tetapi setidaknya sebuah pengakuan yang selama ini ditolak. Pak Arman mengangguk. Bu Diana memejamkan mata beberapa saat. Tidak ada kemenangan dalam ruangan itu. Semua orang membayar harga atas sesuatu. Tetapi setidaknya kebenaran akhirnya ditempatkan di atas nama baik keluarga. Malam mulai turun ketika pertemuan berakhir. Hanum berdiri di halaman rumah. Tidak jauh darinya, Yofi sedang membereskan beberapa dokumen yang berkaitan dengan proses perpisahan mereka. Dulu pemandangan seperti itu terasa mustahil. Kini semuanya menjadi kenyataan yang harus dijalani. Hanum memperhatikan langit yang mulai gelap. Ada kesedihan. Ada kehilangan. Ada bagian hidup yang harus dilepaskan. Namun di balik semua itu, muncul sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kejelasan.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, masa depannya tidak lagi ditentukan oleh kebohongan orang lain. Ia belum tahu seperti apa hidupnya nanti. Ia belum tahu bagaimana cara menyusun kembali semua yang runtuh. Tetapi satu hal telah pasti. Perjuangannya mempertahankan pernikahan telah selesai. Dan kehidupan setelah keputusan besar itu baru saja dimulai. Pagi itu Hanum membuka pintu dapur cateringnya lebih awal dari biasanya. Beberapa pegawai sudah datang membawa daftar pesanan yang harus diselesaikan hari itu. Meja kerja dipenuhi catatan menu, bahan baku, dan jadwal pengiriman. Beberapa bulan sebelumnya, perhatian Hanum selalu terbagi. Sebagian besar energinya habis untuk menebak-nebak kejujuran suaminya, mempertahankan hubungan yang terus retak, dan mencari jawaban atas kebohongan yang tidak pernah selesai. Kini tidak ada lagi pesan yang harus diperiksa diam-diam. Tidak ada lagi alasan lembur yang perlu dicurigai. Tidak ada lagi pertengkaran yang menunggu saat malam tiba. Hanum berdiri di tengah dapurnya sendiri dan mulai bekerja. Hari ini kita tambah produksi paket nasi kotak yang untuk acara kantor itu, katanya kepada salah satu pegawai. Siap, Bu Hanum. Jawaban sederhana itu membuatnya tersenyum tipis. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keputusan-keputusan yang ia ambil benar-benar miliknya sendiri. Bu Ratna, Ibu Hanum, datang menjelang siang. Ia membawa beberapa kotak kue yang baru selesai dibuat. Aku pikir jumlah pesananmu makin banyak, katanya. Hanum menerima kotak-kotak itu dan menatanya di rak. Alhamdulillah. Bu Ratna memperhatikan putrinya beberapa saat. Dulu ia sering melihat Hanum memaksakan senyum demi menjaga rumah tangga. Kini wajah yang sama terlihat lebih tenang meskipun masih menyimpan bekas luka. Kamu capek? Tanya Bu Ratna. Capek kerja? Iya. Tapi bukan capek yang dulu. Bu Ratna mengangguk pelan. Mereka berdua memahami makna kalimat itu tanpa perlu penjelasan panjang. Selama bertahun-tahun, Bu Ratna hidup dengan ketakutan bahwa sejarah keluarganya akan terulang pada putrinya. Ketika kenyataan itu benar-benar terjadi, ia merasa gagal melindungi Hanum. Namun sekarang ia melihat sesuatu yang berbeda. Luka memang ada, tetapi Hanum tidak membiarkan luka itu menentukan masa depannya. Beberapa hari kemudian, Bu Diana datang ke tempat usaha Hanum. Status mereka tidak lagi sebagai mertua dan menantu. Namun hubungan yang terbentuk selama krisis ternyata tidak ikut berakhir bersama perceraian. Bu Diana membawa sebungkus makanan kecil yang biasa disukai Hanum. Aku lewat daerah sini, katanya. Hanum tahu alasan sebenarnya lebih dari itu, tetapi ia tidak mempermalukan perempuan yang kini sedang berusaha memperbaiki banyak hal dalam hidupnya. Mereka duduk berhadapan. Aku masih merasa gagal sebagai ibu, ujar Bu Diana. Hanum tidak segera menjawab. Kita semua membuat keputusan masing-masing, Bu. Tapi aku terlalu lama membela Yofi. Kemudian ibu memilih melihat kenyataan. Bu Diana menunduk. Pilihan itu bukan keputusan mudah. Ia kehilangan banyak hal ketika memutuskan berhenti melindungi anaknya dari konsekuensi. Namun justru keputusan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya kembali menghormatinya. Terima kasih karena tidak membenciku, katanya. Hanum menggeleng. Aku marah pada kebohongan yang terjadi, bukan pada orang yang memilih memperbaiki kesalahannya. Mata Bu Diana tampak basah. Hubungan mereka berubah bentuk, tetapi tidak hilang. Di tempat lain, Rani menjalani pemeriksaan kehamilan rutin. Pendampingannya kini jauh lebih baik dibanding masa-masa ketika ia harus menghadapi semuanya sendirian. Masih ada hari-hari berat. Masih ada rasa takut ketika memikirkan masa depan. Namun ia tidak lagi berjalan sendirian. Setelah pemeriksaan selesai, ia duduk di ruang tunggu sambil memegang hasil pemeriksaan terbaru. Anaknya bergerak sehat. Itu cukup untuk membuatnya bertahan menghadapi hari berikutnya. Sementara itu, Yofi menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rumah yang menunggunya pulang. Tidak ada lagi kepercayaan yang bisa ia andalkan. Nama baik yang selama ini berusaha ia jaga runtuh bukan karena kesalahan satu hari, melainkan karena kebohongan yang dipelihara selama bertahun-tahun.
Ia mulai memenuhi tanggung jawab yang dahulu selalu ditunda. Biaya kebutuhan anak, dukungan untuk proses kehamilan, kewajiban-kewajiban yang selama ini berusaha dihindarinya. Setiap kali menjalankannya, ia diingatkan pada harga yang harus dibayar atas keputusan-keputusannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang menjatuhkan hukuman lebih berat daripada kenyataan yang kini harus ia hadapi setiap hari. Suatu sore, Pak Arman duduk bersama Hanum di teras rumah. Mereka memandangi langit yang mulai berubah warna. "Ayah bangga padamu," kata Pak Arman. Hanum tersenyum kecil. "Bukan karena aku kuat, Yah. Bukan. Karena kamu memilih berhenti ketika tahu sesuatu harus diakhiri." Pak Arman menghela napas panjang. Di dalam keluarganya sendiri, ia pernah melihat bagaimana pengkhianatan dibiarkan berlarut-larut hingga melukai terlalu banyak orang. Siklus itu akhirnya berhenti pada generasi Hanum. Bukan tanpa rasa sakit, tetapi berhenti. Hanum menatap jalanan di depan rumah. Masa depannya belum sepenuhnya jelas. Masih ada ketakutan. Masih ada kesedihan yang sesekali datang tanpa diundang. Namun semua itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Ia telah kehilangan sebuah pernikahan. Tetapi ia menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih penting. Kemampuan untuk menghargai dirinya sendiri. Dan ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, kehidupan setiap orang bergerak menuju arah yang berbeda. Tidak sempurna. Tidak bebas dari luka. Namun lebih jujur daripada sebelumnya. Karena pada akhirnya, kepercayaan harus dijaga. Tanggung jawab harus dipikul. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan meminta konsekuensinya sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah Hanum dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah hubungan. Jika Anda menyukai cerita ini dan ingin menikmati lebih banyak drama penuh emosi, konflik keluarga, dan kisah kehidupan yang menyentuh hati, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan serial-serial drama Indo berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.